Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurcholistik. Ya, pada video kali ini kita akan membahas sejarah Indonesia. Ya, berdasarkan guru-guru kita yang selalu mengatakan di setiap pelajarannya secara berulang-ulang mengatakan sebuah pernyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang dijajah oleh Belanda selama 360 tahun. Sebenarnya dari pernyataan-pernyataan ini banyak sekali yang harus dikaji ulang, banyak yang harus dipelajari ulang. Kenapa? Kalau hal tersebut memang benar-benar terjadi bahwa Indonesia itu dijajah selama 360 tahun, persisnya dari tahun berapa sampai ke tahun berapa Indonesia dijajah, ataukah pada saat penjajahan terjadi Indonesia itu sudah ada sebagai negara atau belum, ataukah kita yang memang salah di dalam memahami sejarah bangsa kita sendiri. Biar tidak salah paham, saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, apakah Indonesia itu dijajah selama 360 tahun, dijajah lebih dari 3 abad lebih, ya. Kita harus membuat kesepakatan dulu nih bahwa negara Indonesia adalah negara yang baru saja terlahir secara konsep atau wilayah, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ya, yang dimana sebelumnya wilayah-wilayah yang kita kenal sebagai wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu merupakan wilayah gabungan dari kerajaan-kerajaan lokal pada zaman dulu, ya. Mungkin kalau kita belajar sejarah lebih detail lagi, mungkin dulu kita mengenal yang namanya ada sejarah Singosari, ada kerajaan Goa Talo, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Pajajaran, ada Kesultanan Demak, ada Kesultanan Banten, ada Kesultanan Cirebon, dan ada kerajaan Majapahit yang wilayahnya itu sangat membentang luas. Kalau diukur dari ukuran Indonesia ini melebihi Indonesia, bahkan ada yang mengatakan sampai ke negara Filipina, ya. Dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan lokal pada saat itu, ya. Kalau disebutkan dari Sabang sampai Merauke cukup banyak, ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa, ya, walaupun kerajaan-kerajaan tersebut hidup di dalam satu wadah Nusantara, tapi mereka tidak hidup rukun. Mereka hidup penuh dengan persaingan, dengan sistem pemerintahannya masing-masing, dengan batas wilayahnya masing-masing. Terkadang antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya saling berperang untuk memperebutkan wilayah atau memperluas wilayah. Atau terkadang ada kerajaan yang mereka itu sangat dolim terhadap rakyatnya, ada juga kerajaan yang mereka itu kerajaan yang sangat bijak terhadap rakyatnya, dan beberapa problematika di dalam kerajaan masing-masing. Intinya mereka hidup tidak dalam keadaan keberagaman, masih bisa diadu domba. Ya, makanya kalau ada orang yang bilang bahwa Indonesia itu dijajah selama 360 tahun, maka bisa dipastikan itu ya salah juga. Kenapa? Karena pada 360 tahun yang lalu itu Indonesia belum ada, belum terlahir sebagai sebuah negara. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan lokal yang masih hidup dengan sistem wilayahnya masing-masing. Itu adalah fakta yang pertama, ya. Fakta yang kedua, kalau kita lebih detail lagi pada saat dulu itu belajar sejarah lebih serius, maka pasti kita akan mengenal yang namanya Foch, ya. Banyak yang mengira bahwa Foch itu adalah pasukan khusus atau tentara khusus, ya, padahal mereka bukan. Mereka adalah perusahaan dagang yang bersifat swasta yang datangnya ya dari Belanda juga sih. Tapi mereka bukan pedagang biasa, mereka bukan pebisnis biasa. Kenapa bisa disebut begitu? Karena pada saat mereka datang ke Nusantara itu, mereka itu tidak membawa yang namanya keranjang belanja, tidak membawa karung-karung belanja, tapi yang mereka bawa adalah senjata, tentara, alat-alat tempur dan lain sebagainya. Sehingga bisa diketahui bahwa mereka itu, ya, bukan murni ingin berniaga, bukan murni ingin berbisnis, tapi murni ingin menguasai wilayah-wilayah Nusantara. Dan hal itu ya maklum adanya. Kenapa bisa maklum? Karena pada saat itu
wilayah Nusantara itu di Eropa itu sudah harum namanya. Kenapa? Karena hasil buminya yang sangat luar biasa. Ya semisal kalau ada orang Eropa datang ke Indonesia, kemudian mereka membeli rempah-rempah, kemudian dijual lagi di Eropa lagi, maka harganya itu berkali lipat, ya harganya itu sangat tinggi sekali sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, ya. Makanya pada saat itu ternyata aslinya bukan hanya Fudge saja, tapi dari orang-orang berbagai negara juga, khususnya wilayah Eropa itu aslinya datang ke wilayah Nusantara untuk mengambil manfaat rempah-rempahnya. Fudge itu kan datang pada tahun berapa? Pada tahun 1607. Dan kalau kita bukan 1602 ya, kalau tidak salah. Ya koreksi kalau salah. 1602 Fudge datang ke Nusantara. Dan tentunya kalau kita sepakat kalau Indonesia itu lahir sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus tahun 45, maka kita juga sepakat bahwa pada tahun 1602 Masehi itu belum ada yang namanya negara Indonesia. Belum ada yang namanya perbatasan Indonesia Malaysia. Belum ada yang namanya apa? Belum ada yang namanya bendera merah putih. Yang ada apa? Yang ada adalah kerajaan-kerajaan lokal yang masih hidup dengan wilayahnya masing-masing. Dan berhubung kerajaan-kerajaan tersebut itu mereka masih bisa diadu domba, ya, antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, maka sangat mudah sekali dan tidak membutuhkan waktu lama Fudge bisa menguasai wilayah-wilayah dagang yang ada di Nusantara. Dengan cara apa? Ya, dengan cara yang licik aja. Ya diam-diam Fudge, ya, yang awalnya ya seperti pedagang biasa, ya berniaga, kemudian diam-diam mereka membangun benteng-benteng mereka sendiri, kemudian diam-diam selangkah demi selangkah mereka mulai bekerja sama dengan kerajaan lokal dalam hal perdagangan, ya. Kemudian Fudge sendirilah yang mengkhianati perjanjian tersebut. Terkadang Fudge mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, kemudian Fudge itu datang di tengah-tengah kerajaan tersebut, ya ingin dianggap sebagai bahwa Fudge itu adalah pembawa kedamaian. Dan terkadang Fudge juga bekerja sama, ya, dengan pengkhianat kerajaan pada saat itu untuk memperoleh maksud yang dituju. Dan masih banyak lagi trik-trik licik yang dibangun oleh Fudge, ya, untuk menguasai wilayah-wilayah perdagangan Nusantara. Dan pada akhirnya, ya, Fudge menguasai wilayah-wilayah sebagian besar dari wilayah Nusantara. Dan uniknya Fudge itu mereka menguasai Nusantara itu, ya, tidak melalui peperangan, tidak melalui pengumuman penjajahan atau agresi militer secara besar-besaran. Mereka, ya, menguasai wilayah Nusantara dengan cara yang halus, dengan secara yang pelan-pelan tapi menusuk. Itu kenapa? Ya karena pada saat itu kerajaan-kerajaan kita belum bersatu, ya, belum bersatu untuk melawan penjajah, ya, Fudge pada saat itu. Maka bisa dikatakan, ya, dan bisa disimpulkan bahwa yang dijajah pada saat itu apakah Indonesia atau kerajaan-kerajaan lokal yang masih hidup dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian kita berlanjut ke fakta yang ketiga, ya. Pasca kekuasaan Fudge berakhir karena faktor mungkin banyak anggota Fudge yang korupsi, kemudian karena faktor-faktor lainnya, akhirnya penjajahan diganti langsung oleh penjajahan Hindia Belanda pada saat itu. Dan penjajahan Hindia Belanda itu lebih kejam, lebih sistematif, dan lebih ngeri pokoknya. Kalau penjajahan Fudge itu yang dikuasai itu adalah sebagian besar wilayah-wilayah perdagangan saja, semisal pelabuhan Batavia dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara pada saat itu. Kalau daerah yang bukan potensial, maka Fudge enggan untuk menguasainya. Tetapi berbeda dengan penjajahan Belanda. Kalau Belanda itu bukan hanya wilayah dagang yang dikuasai, tapi seluruh elemen-elemen daerah itu dijadikan daerah kekuasaannya. Dan pertanyaan yang sesungguhnya itu adalah di manakah peran kerajaan-kerajaan dan para pahlawan-pahlawan itu? Dan jawabannya adalah iya, mereka kerajaan-kerajaan itu ada dan pahlawan-pahlawan itu berjuang, ya, mempertahankan tanah leluhurnya.
bisa dikatakan para pahlawan-pahlawan tersebut yang ada itu mereka tidak berjuang untuk wilayah Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu ya Indonesia belum ada. Mereka berjuang demi kelahiran tanahnya masing-masing. Kita sebutkan beberapa contoh pahlawan saja. Semisal ada pahlawan Cut Nyak Dien. Ya, beliau adalah pahlawan wanita dari Aceh yang berjuang melawan penjajahan Belanda itu kan karena pasca kematian suaminya yang dibunuh oleh Belanda, dan mempertahankan kehormatan tanah Aceh pada saat itu juga. Kemudian ada pahlawan Pangeran Diponegoro yang dimana beliau ya melawan Belanda itu karena tanah leluhurnya itu dijadikan jalan oleh Belanda, dan melawan Belanda karena ingin menjaga kehormatan kerajaan Mataram pada saat itu. Satu lagi contoh ada Sisi Mangaraja, pahlawan Sisi Mangaraja yang melawan Belanda karena ingin menjaga kehormatan tanah Batak pada saat itu, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan lainnya ya yang berjuang, yang intinya mereka berjuang bukan untuk Indonesia tapi untuk tanah kelahirannya masing-masing. Maka dari situ bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa kenapa penjajahan Belanda itu terjadi selama ratusan tahun, 3 abad lebih, itu bukan karena rakyat Nusantara pada saat itu tidak berjuang, bukan karena malas mempertahankan tanah leluhurnya, tapi karena perjuangan-perjuangan pahlawan tersebut, pahlawan rakyat pada saat itu, mereka tidak berjuang dalam satu kesatuan. Mereka berjuang secara sendiri-sendiri. Ya, ibaratkan tercecer dan ibaratkan seperti titik-titik api yang tersebar ke wilayah-wilayah Nusantara. Jawa punya perjuangannya sendiri, kemudian Kalimantan punya perjuangan sendiri, Aceh punya perjuangan sendiri, dan daerah-daerah lain mempunyai perjuangan sendiri hingga sampai ke suatu waktu pada awal abad 20 ya ada sekelompok pemuda yang mereka tidak memikirkan daerahnya masing-masing tapi mereka memikirkan daerah orang lain juga, dan mereka berpikir kenapa kita tidak persatukan saja perjuangan ini ya. Maka disinilah peran Soekarno Hatta ya lebih krusial lagi ya, lebih hebat lagi. Dan untungnya Soekarno Hatta juga berpikir kalau kita ingin lepas dari penjajahan Belanda, maka kita tidak boleh berjuang secara sendiri-sendiri. Kita harus berjuang secara bersama, satu suara, satu nusa, dan satu bangsa. Maka pada akhirnya dibangunlah yang namanya wadah-wadah perjuangan berskala nasional, bukan lagi atas nama rakyat Aceh, bukan lagi atas nama daerah Jawa, bukan lagi atas nama daerah Kalimantan, tapi atas nama bangsa dan negara Indonesia. Maka tidak butuh waktu lama lagi ya, beberapa tahun setelah mengalami beberapa fase lagi, Indonesia ya terlahir sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan lagi bahwa yang dijajah oleh Foch dan Belanda itu bukan negara Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu baru saja lahir pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Jadi yang dijajah itu siapa? Yang dijajah adalah kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan dari berbagai latar belakang itulah kita kemudian bersatu dalam satu nama, yaitu nama Indonesia. Negara ini lahir bukan karena hadiah, bukan karena dikasih, tapi karena dirancang, diperjuangkan, dan akhirnya diumumkan ke dunia. Itulah momen paling sakral dalam sejarah kita saat kita bilang kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, video channel Nur Kalistik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.